support supaya direction kita itu bisa berjalan dari banking, payment model, perusahaan payment, gateway, ada perusahaan manufacturing, banyak yang terlibat sebagai afiliasi kita. Jadi caranya APRI ya kita mengundang juga pihak-pihak untuk memberikan support kepada perusahaan anggota APRI. Juga kita banyak bekerja sama dengan asosiasi lain. Kami bekerja sama dengan asosiasi IDEA, ya APSTI, terus juga Perkosmi. Jadi kita banyak berkolaborasi karena kami semua tahu bahwa kolaborasi yang baik akan menciptakan pasar yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Oh, selebgram, ya. Ya, terus terang setiap perusahaan punya caranya, tapi kita tahu, ya, kita punya strong influencer. Kita punya influencer yang very strong sekali, which is ada di belakang Bapak Ibu semua tuh. Penerima award itu mereka adalah para influencer kami. Mereka punya network bahkan sampai ratusan ribu. Ya, ingat ada 12,5 juta orang ya yang di-drive oleh 1% daripada influencer kami, which is para top leader kita. Jadi kalau ditanya selebgram kita siapa, top leader kami ini Pak, yang kita berikan penghargaan kali ini. Jadi bayangkan top leader tersebut punya network sekian banyak orang, sekian ribu orang, posting ke keberhasilan mereka akan memberikan impact buat banyak orang di Indonesia itu. Terima kasih Bapak. Tapi mungkin saya mau tambahin. Kalau saya amati dari 116 perusahaan multinasional marketing yang ada di APRI, perusahaan yang pimpinannya usia muda, yang tadi disebut oleh Bu Adam, generasi Y dan X, itu membernya juga muda juga. Ya, mungkin juga kita ini yang sudah kalangan baby boomers harus tahu diri kan ya, harus tahu diri yang turun untuk digantikan dengan yang muda-muda. Karena walaupun kita menggunakan selebgram, walaupun kita menggunakan youtuber, tapi kalau ketemunya sama orang tua lagi, itu bahasa komunikasi beda, betul ya? Bahasa komunikasi beda, nggak nyambung istilahnya. Tapi kalau yang mimpin adalah anak muda dan sebagainya, nah kalau pakai youtuber, pakai selebgram, itu pasti bahasa komunikasi. Inovasi ya. Inovasi dan kreativitas. Hah? Terkait dengan inovasi. Berarti kalau bicara tadi Bapak bilang anak muda biasanya kan terkait dengan inovasi dan kreativitas, berarti itu yang menjadi kunci Pak. Ya, saya tambahin dikit ya. APRI sudah pernah mencoba juga untuk mensosialisasikan misalnya lewat kampus ya. Tetapi tentu akan berbeda pengaruhnya dengan masing-masing dari perusahaan lakukan. Terutama tadi ditanyakan influencer ya. Di multi level direct selling ini mereka lebih ke arah live testimony. Kalau kita pakai influencer itu seperti kita pakai untuk bicara soal iklan. Ya, nah di MLM itu pendekatan emosionalnya itu sangat tinggi di direct selling. Ya, jadi akan jauh lebih berhasil kalau mereka itu yang influence sendiri, karena mereka mengalami isinya manfaat dari produk maupun dari bisnisnya ataupun mungkin rewardnya. Jadi akan jauh lebih efektif daripada kita pakai hanya selebgram atau selebriti atau artis. Nah itu beda. Nah, jadi inilah kehebatan daripada industri ini adalah pendekatan emosionalnya. Ya, memang jadi kalau anak muda itu lebih kreatif. Kalau yang udah berusia itu mungkin pendekatannya lebih kuat. Tapi kuncinya benar Pak, inovasi kreatif, inovasi produk kita Pak. Kita sekarang lebih inovatif sekali Pak. Jadi bukan hanya kreatif tapi inovatif sekali. Terus dari sisi cara kita berbisnis, semua perusahaan sekarang menggunakan sosial media gitu. Ya kan, kita bekerja sama dengan sosial media. Jadi inovasi itu bagian penting banget. Maka bisa boleh tambahin ya Pak. Ini juga Pak, nggak semua anggota kami itu siap seperti yang tadi disampaikan. Nah cuma ini tugas kami di asosiasi juga sharing best practice dari perusahaan yang lain, sehingga perusahaan-perusahaan yang lain juga oh gitu caranya gitu kan. Terus yang tadi disampaikan kita kasih misalnya training atau lebih dari 45 detik udah ditinggal sama anak-anak itu. Jadi kami pun juga memperbaharui cara
dengan kemarin kita ada apa namanya yang online, sekarang kita juga bisa lakukan hybrid gitu. Jadi itu untuk mereka juga jadi relevan. Belum sesempurna itu, tapi kami di sini saling berbagi pengalaman untuk apa namanya memberdayakan anggota-anggota kami juga. Udah. Ada yang mau nanya lagi? Oh, terakhir. Oke, Om. Terus, terima kasih, saya Romi dari Anak Orbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan dari Bu Ina, 2 pertanyaan, 1 sudah, dan saya terakhir ya Bu ya. Gitu. Ini kan udah yang ketiga kali ya, API Awards. Berarti kan 1, 2 sudah dilewati. Gitu. Nah, pertanyaan saya cuma satu gitu. Side effect apa dari penyelenggaraan API 1 dan 2 ya? Apakah dari sisi penjualannya atau dari sisi brandnya gitu, dan kenapa dibuat lagi API 3 dan nanti apakah ada API 4, 5 dan seterusnya. Terima kasih. Oke, Om. Jadi kenapa ada API 1, API 2, API 3, API 4 itu sebenarnya nggak ada. API 1, 2, 3 ada. Cuman kita bikin rutin tiap tahun gitu kan. Dihitung aja ya, ini kebetulan yang ketiga. Jadi itu apa sih ya? Tujuan kami membuat apa? Nanti saya klarifikasi dulu. Karena kalau dibilang API 1, API 2, kan ada API 4. Sekarang ini kita udah bingung nih, udah ada 2 kan? Ya jadi ini buat yang mewah aja cukup senyum, Pak Asep jangan gitu lah. Jadi kita tuh sangat rawan kalau ada istilah API 1, API 2, API 3 rawan. Jadi makanya saya bilang API Award pertama sudah kami buat, alhamdulillah sukses. Yang kedua juga. Efeknya apa? Efeknya itu adalah ya membuat para top leader ini semangat jualan. Ya, karena mereka berusaha mengejar target supaya masuk kategori sebagai top sales volume dan top sponsoring. Karena kalau mereka nggak semangat gitu ya, nggak ada challenge buat award next year-nya, mereka ya standar aja jualan. Kalau ditanya side effect, banget. Luar biasa impact-nya ke perusahaan anggota API karena si top leader ini merasa tertantang untuk menjadi top leader di API Award berikutnya. Itu bahasanya Pak, API Award. Kemudian apakah akan ada lagi nanti berikutnya? Ada terus. Dan yang happy adalah kali ini ya API Award sekarang ini akan ada pemberian 8 top leader yang sudah 3 kali dapat penghargaan. Jadi yang pertama dia dapat, yang kemarin dia dapat, tahun ini dapat, jadi dia dapat 3. Dan itu nanti pialanya ada unik. Gitu. Jadi kalau dibilang efek sangat berimpact. Terakhir apa? Penghargaannya itu hanya berupa piala saja, atau ada award lain yang berupa merah atau jalan-jalan kemana. Terima kasih Pak Umar, silakan. Di industri kami ini recognition itu one of the important element. Jadi bagian yang sangat penting recognition. Bahkan lebih tinggi value-nya, nilainya dari sekedar uang atau income atau berupa produk gini lah, hal yang sifatnya bisa dinilai dengan rupiah. Jadi kalau aku tahu teori Maslow ya, self-esteem recognition itu jadi bagian dari self-esteem, itu adalah hal yang sangat diharapkan oleh para pembeli kami. Jadi kalau pada saat efeknya, ya karena ajang ini dijadikan goal setting buat para mitra kita. Lomba-lomba mereka, karena mereka juga ingin mencapai recognition. Jadi recognition ini bukan hanya level perusahaan, recognition level industri, internasional itu yang mereka harapkan. Terima kasih. Jadi gini. Nanti Pak buat tiketnya sama Wino. Jadi gini, misalnya gini, katakanlah seorang top leader itu mendapat recognition dari perusahaan itu hal yang biasa, ya. Tapi hal yang biasa itu pun buat si top leader itu suatu hal yang apa sih mampu menaikkan apa sih martabat derajat lah, gitu ya. Artinya, wah
saya terbukti loh bisa melakukan penjualan setinggi ini. Karena untuk menjadi top leader itu hal yang sangat sulit, ya. Ada target tertentu yang harus dicapai dan ada usaha serta air mata dan rasa malu yang harus dijalani. Kenapa saya bilang rasa malu? Karena how to join people itu nggak gampang, ya. Perlu usaha yang keras. Datang ke suatu instansi, presentasi ditolak, datang lagi itu kan rasa malu yang harusnya tidak terjadi gitu. Tapi mereka menikmati rasa malu itu sehingga menjadi seorang top leader. Nah, di APLI ini ya, ini bukan cuma 1-2 perusahaan, tapi 116 perusahaan. Dan kebetulan di APLI ini ya, perusahaannya bukan perusahaan MLM abal-abal. Ada Herbalife, ada New Skin, Tupperware, Amway, ada Dev, ada Cakap, ya, ada Milagros. Dan itu perusahaan yang sudah kita nggak bisa kita bohongin lah kualitas produknya. Jadi itu tadi ya, gimana mereka tidak merasa terchallenge ketika harus mengikuti top leader sebagai top leader dari APLI Award. Kalau kami nyebutnya Entrepreneur of the Year. Susah sih memang, top leader aja deh, biar gampang nulisnya ya. Gitu. Jadi kalau ditanya, memang ini sangat suatu ajang yang sangat-sangat bergengsi. Gitu ya. Saya rasa terima kasih semua atas kehadirannya, teman-teman media. Kalau ada salah-salah kata tolong diperbaiki. Ayo sama-sama kita bantu industri direct selling menjadi tuan rumah Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan aja nih. Berhadapan. Ya, boleh dulu. Tahan.